Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Arya Prasetya. NIM 18 11 18 92. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program saya dan teman saya, yaitu Sudoku Solver Using Backtracking Algorithm. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Next. Nah, berikut kelompok saya, yaitu saya sendiri, Vika Arya Prasetya, dengan NIM 18 11 18 92. Dan teman saya bernama Kurniawan Dwi Wastaputra dengan NIM 18 11 18 96. Next. Backtracking Algorithm. Backtracking adalah pengembangan dari brute force algorithm di mana kita mencoba memasukkan setiap kemungkinan pada setiap kesimpulan. Nah, pada brute force ini kemungkinan yang didapat akan sangat banyak. Disinilah perbedaan dari brute force dan backtracking. Nah, backtracking akan memasukkan semua kemungkinan, tetapi dia memiliki batasannya, sehingga sangat cocok untuk digunakan menyelesaikan permainan Sudoku yang memiliki rule atau peraturan yang sangat mengikat. Next. Nah, peraturan Sudoku pada permainan Sudoku memiliki 3 aturan penting, yaitu yang pertama, setiap baris hanya boleh terdapat 1 angka dari 1 sampai 9 angka. Yang kedua, setiap kolom hanya boleh terdapat 1 angka, yaitu 1 sampai 9 angka. Nah, yang ketiga, setiap kolom 3 kali 3 hanya boleh terdapat 1 angka juga, yaitu 1 sampai 9 angka. Nah, di sini kami mencoba untuk menyelesaikan pada permainan Sudoku menggunakan backtracking algorithm. Nah, berikut teman saya yang akan menyampaikan. Monggo, Mas. Sekarang penerapan Sudoku 9x9. Nah, misal pada gambar di samping, dengan backtracking kita akan melakukan rekursif memasukkan angka 1 sampai 9 pada kolom 3 baris ke 1. Setelah memasukkan akan dilakukan pengecekan 3 aturan tadi. Jika terpenuhi, maka lanjut ke kolom berikutnya. Akan tetapi jika ternyata setelah melakukan memasukkan angka 1 sampai 9 peraturan tidak terpenuhi, maka harus mundur ke belakang. Kemudian, contoh. Nah, sekarang saya akan tunjukkan penerapannya pada di sini metrik 4x4. Peraturannya sama, yaitu di sini baris tidak boleh ada yang sama, kolomnya juga, cuman yang 3x3 tidak bisa karena ini kan metrik 4x4 bukan 9x9. Itu contohnya di sini. Kita masukkan 1, dicek peraturan pertama baris ternyata ada 2, peraturan pertama ternyata terpenuhi, peraturan kedua tidak, maka diganti 3, peraturan pertama tidak bisa, maka 4. Kemudian 1, ulangi 1 tidak bisa, 2 ternyata bisa. Lanjut. Kemudian di sini 1, dicek ternyata bisa. Di sini 1 tidak bisa, 2 tidak bisa, 3 ternyata bisa. Lanjut. Di sini 1 tidak bisa, 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, 4 tidak bisa. Jika tidak bisa, maka di sini mundur 4. Ternyata 4 juga tidak bisa, maka mundur lagi. Di sini jadi 2. 1 cek ternyata bisa, 1 tidak bisa, 2 tidak bisa, 3 ternyata bisa. Dan di sini 1 2 3 4. Nah, 4 yang memenuhi syarat. Dan di sini 1 memenuhi syarat. Lanjut
1 tidak bisa, 2 tidak bisa, 3 oke memenuhi syarat, lanjut. Sini 1 oke memenuhi syarat, lanjut. 1 tidak bisa, 2 oke. Nah setelah seperti ini maka penyelesaiannya sudah didapatkan. Seperti itu untuk algoritma backtracking yang nanti akan digunakan untuk penyelesaian Sudoku ini. Kemudian implementasi backtracking pada game Sudoku 9x9. Nah, ini dia. Yang pertama itu adalah inisialisasi Sudokunya 9x9. Di sini kita buat matriks 9x9 dengan array 2 dimensi. Kemudian yang pertama di program ini yang jalankan adalah ini print Sudoku. Kita print Sudoku ini fungsi print Sudoku dengan perulangan row pada Sudoku. Ini array Sudoku. Kemudian kita printkan. Selanjutnya adalah solve dengan argumen 0,0. Di sini fungsi solve dengan parameter x dan y. Kemudian kita panggil find empty. Find empty ini untuk mencari angka 0 yang kosong dengan melakukan perulangan nested, di mana i dalam rank panjang dari Sudokunya ada 9, kemudian perulangan lagi j dengan rank panjang Sudoku dengan indeks ke 0 ada 9. Jika Sudoku i dan j sama dengan 0, maka akan mengembalikan kolom i dan j. Kemudian jika ternyata sudah selesai, itu akan mengembalikan return non. Kemudian di sini if not find maka mengembalikan true. Jika tidak maka row dan call itu adalah find. Ini untuk memisahkan tadi, ini kan kembaliannya adalah i dan j. Kemudian kita pisahkan menjadi row dan call. Kemudian kita lakukan perulangan untuk memasukkan angka 1 sampai 9 dengan menggunakan fungsi lambda. Sini fungsi lambda dengan memanggil same square. Nah ini same square ini untuk mengecek submetrik dari Sudokunya. Kita mulai dari row start, itu adalah x kita bagi dengan 3, lalu kita bulatkan ke bawah, kemudian kita kali dengan 3, kolomnya sama. Tuh. Setelah itu adalah lakukan perulangan nested dengan i dengan rank row start dan row start ditambah 3. Ini adalah posisi x. Kemudian ini untuk mencari submetrik dari Sudokunya. Jika Sudoku i j sama dengan num atau dalam submetriknya itu ternyata ada angka yang sama, maka mengembalikan nilai true. Jika tidak maka mengembalikan false. Jika ternyata tidak ada yang sama, mengembalikan false. Di sini not square, kemudian di sini not same row. Di sini not same row, kita lakukan pengecekan dengan perulangan panjangnya 0 sampai 9. Jika indeks Sudoku ke x i sama dengan num atau dalam satu barisnya itu ada angka yang sama, maka akan mengembalikan nilai true. Jika ternyata setelah selesai ini tidak mengembalikan apa-apa, maka mengembalikan false. Setelah itu kita lakukan pengecekan same call. Same call ini untuk mengecek pada kolom yang sama. Ini lakukan perulangan dengan rank 0 sampai 9. Jika Sudoku i ke y, i y sama dengan num atau dalam satu kolom itu ternyata ada angka yang sama, maka mengembalikan nilai true. Jika telah selesai perulangan tidak mengembalikan apa-apa, maka mengembalikan nilai
false. Nah, ternyata jika tadi hasil fungsi lambdanya mengembalikan nilai true, maka ini akan dijalankan valid, dimana sudoku row ke call tadi kita rubah dengan angkanya itu yang benar. Kemudian jika solve, ini rekursif, row dan call, jika ternyata true maka akan mengembalikan nilai true. Kemudian jika tidak, ini akan mengembalikan nilai 0, membuat sudokunya menjadi 0 nilainya. Dan setelah selesai, ini akan mengembalikan nilai false. Seperti itu, ini akan terjadi rekursif di sini. Dan kita coba jalankan. Ini sudokunya awal. Nah, ini adalah hasil solvingnya. Di sini sudah dipastikan tidak ada yang sama dalam satu kolom. Untuk satu baris juga tidak ada yang sama. Untuk submetriknya 3x3 juga tidak ada yang sama. Maka program ini berhasil dijalankan dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menjalankan atau mencoba game sudoku. Ini saya memakai sudoku.com, dia ada di Google Chrome. Saya memilih labelnya export ya. Di sini seperti ini. Kita coba mainkan dengan algoritma tersebut. Baik. Kita pause dulu, kita masukkan ke dalam program tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita save dulu, kita jalankan. Ini yang soalnya tadi ya, ini adalah jawabannya. Nah, coba kita emaskan di game tadi, apakah berjalan, apakah berhasil. Kita masukkan di sini 4. Nah, dan seperti ini sudah selesai. Berarti program kita berjalan benar. Itu dulu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if you close your eyes